adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini bersama Kak Atta dan Mana hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu, siapa yang bersuka cita? Siapa yang sehat? Oke, semua hari ini kita sehat dan hari ini kita bersuka cita. Ya, kita mau mulai ibadah. Adik-adik duduk manis ya. Duduk dengan tertib, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Dimanapun kami berada, kami mau bersama-sama, bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Adik-adik, tahu tidak? Kasih Yesus itu panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kasih Yesus panjang dan lebar. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Tahu adik-adik lagunya? Oke, siap. Kita mau tepuk tangan. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kasih Yesus panjang dan lebar. Tuhan Yesus itu baik. Nah, kita mau bilang sama-sama ya, Tuhan Yesus itu baik. Nah, siapa tahu lagu ini tidak berkesudahan? Tahu adik-adik? Tahu. Nah, kita mau nyanyi lagu ini dengan bersuka cita ya, dengan tersenyum. Bangkit berdiri adik-adik. Kita tepuk tangan. Oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan semangat bilang, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Siapin hati ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan satu lagu dengan apa aku balas. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Amin. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yes, Yesus. I love you, Jesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap, boleh kasih jempolnya. Yeay, puji Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita harus belajar di rumah, bermainnya di rumah, beribadah di rumah, dan belum boleh keluar rumah dulu. Tapi adik-adik harus tetap semangat dan selalu bersyukur. Kenapakah harus bersyukur? Iya, karena apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu selalu baik. Adik-adik setuju nggak Tuhan Yesus itu baik? Kasih jempolnya. Puji Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana akhirnya Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan akhirnya berhasil menyeberangi Laut Teberau. Adik-adik tahu nggak? Tuhan yang baik kepada orang-orang Israel itu adalah Tuhan juga yang baik kepada kita semua. Kepada Kak Devi, kepada adik-adik, dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau, mereka melanjutkan perjalanannya melewati sebuah padang gurun yang bernama Padang Gurun Syur. Oh iya, adik-adik tahu nggak padang gurun itu seperti apa? Ada yang ingat? Adik-adik, di padang gurun itu udaranya panas sekali. Tidak ada pepohonan, tidak ada air. Pokoknya udaranya gersang dan panas. Lalu kalau misalkan kita di padang gurun ya, kita ngeliat ke depan,
ada pasir. Melihat ke kanan, pasir juga adik-adik. Melihat ke kiri, pasir juga. Dan kalau adik-adik melihat ke belakang, semuanya pasir. Di mana-mana pasir. Di sana susah sekali kita untuk mencari air. Karena di sana tidak ada pohon-pohon, tidak ada sungai. Adik-adik, kakak mau nanya, kalau misalkan di padang gurun itu kira-kira ada makanan tidak ya? Coba, kira-kira ada makanan tidak ya kalau di padang gurun? Tidak ada juga adik-adik. Baik air, baik makanan, di padang gurun itu susah kita mau mencarinya. Karena di sana tidak ada makhluk hidup juga yang bisa hidup bertahan di sana. Jadi adik-adik bayangkan, bangsa Israel harus berjalan berhari-hari di padang gurun. Dari pagi, siang, sampai malam. Bukan cuma sehari adik-adik, besoknya pun hari kedua dari pagi, siang, sampai malam. Sampai besoknya pun pada hari ketiga dari pagi, siang, sampai malam. Mereka berjalan di padang gurun, mereka kepanasan, mereka kecapean, mereka kehausan. Mereka tidak bisa minum, tidak bisa makan adik-adik. Lalu setelah 3 hari mereka berjalan di padang gurun yang panas itu, akhirnya pada hari yang ketiga mereka sampai di suatu tempat yang bernama Mara. Lalu ada satu orang nih dari bangsa Israel itu dari kejauhan melihat. Teman-teman, sepertinya aku dari kejauhan melihat ada air loh. Lalu kata yang lain, kamu mimpi, itu fata morgana kali. Gak mungkin ada air. Di sini kan padang gurun, di mana-mana semuanya pasir. Gak mungkin ada air. Lalu kata yang lainnya, sepertinya iya deh teman-teman. Coba lihat ke sana. Aku melihat sepertinya ada air. Lalu akhirnya mereka bersemangat. Mereka lari ke tempat itu, menuju tempat itu. Mereka berlari. Dan setelah mendekati tempat itu, ternyata betul adik-adik. Yang mereka lihat itu betul. Di sana ternyata ada air, ada suatu tempat yang ada airnya banyak. Lalu mereka dengan semangat, akhirnya mereka mengambil air dengan tangannya. Mereka meneguknya air itu. Lalu seorang berkata seperti itu. Lalu yang lainnya, kenapa? Coba kamu cobain itu airnya gimana sih rasanya? Yang lain mencoba meneguknya. Katanya. Lalu yang lainnya pun semuanya mencoba adik-adik meneguk air itu. Dan semuanya berkata, air ini tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Betul adik-adik, air itu rasanya pahit, tidak bisa diminum. Akhirnya mereka bersungut-sungut lagi. Satu sama lain mereka kecewa. Katanya, kami kan sudah 3 hari berjalan di padang gurun ini. Kami sudah kecapean, kami kehausan, kami tidak bisa minum. Ada air pun airnya rasanya pahit. Kami gimana bisa bertahan untuk hidup? Adik-adik, memang ternyata betul. Di sana itu airnya rasanya pahit, tidak bisa diminum adik-adik. Makanya itulah alasannya kenapa tempat itu dinamakan Mara. Nah, kemudian adik-adik, pada saat itu Musa kan ada di sana adik-adik. Musa tidak tinggal diam. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa adik-adik? Musa berlutut. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan tinggal diam saja? Apakah Tuhan tidak peduli sama orang Israel? Atau Tuhan pura-pura tidak mendengar seruan Musa? Tidak adik-adik. Tuhan tidak tinggal diam dengan kondisi bangsa Israel seperti itu. Lalu akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Musa ada sepotong kayu. Lalu akhirnya Musa melihat sepotong kayu itu. Musa lalu mengambil sepotong kayu itu dan
melemparkan ke air itu adik-adik. Nah, lalu adik-adik tebak apa yang terjadi setelah Musa berseru kepada Tuhan, setelah Tuhan bertindak, setelah Musa melemparkan kayu itu kepada air itu, apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu orang-orang Israel kembali mencoba mengambil airnya, mereka meneguk airnya dan mereka senang. Yang lain pun seperti itu, mereka meminumnya, mereka juga senang. Apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Ternyata air yang asalnya pahit rasanya, setelah Tuhan bertindak, air itu ternyata berubah adik-adik menjadi rasanya manis. Dan akhirnya bangsa Israel bisa minum dengan puas di sana adik-adik. Lalu akhirnya bangsa Israel setelah puas minum air yang manis itu, akhirnya mereka berangkat lagi, mereka berjalan lagi di padang gurun itu, dan akhirnya mereka sampailah di suatu tempat yang bernama Elim adik-adik. Nah, di Elim itu berbeda dengan apa yang mereka sudah lihat sebelum-sebelumnya. Iya, karena di Elim itu ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma adik-adik. Jadi bayangkan ya, banyak sekali air di sana. Mereka bisa minum dengan puas dan ada banyak sekali pohon kurma. Mereka bisa makan dengan kenyang. Mereka tidak kehausan lagi, mereka tidak kelaparan lagi. Lalu akhirnya mereka berkemah di tepi air itu adik-adik. Wah, Tuhan itu tetap baik ya kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering berkeluh kesah, sering merasa kecewa, atau bahkan sering melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan kepada bangsa Israel. Tapi pada saat bangsa Israel kesulitan, pada saat bangsa Israel membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka adik-adik. Tuhan selalu baik. Nah adik-adik, Tuhan itu baik bukan hanya kepada bangsa Israel saja loh, kepada kita juga, kepada adik-adik, kepada Kak Devi, kepada semua orang. Tuhan itu selalu baik. Nah oleh karena itu adik-adik, sudah seharusnya kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena lewat kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya, berkat kesembuhan, pengampunan dosa, hidup yang kekal. Tuhan limpahkan untuk kita adik-adik. Nah, lalu bagaimanakah caranya kita bersyukur itu ya? Adik-adik ada yang tahu nggak bagaimana caranya ya? Banyak sekali adik-adik yang bisa kita lakukan. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa loh mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Contohnya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan semangat. Kita boleh melompat-lompat untuk Tuhan. Kita juga boleh menari-nari untuk Tuhan. Kita bisa memainkan alat musik juga untuk Tuhan adik-adik. Itu adalah beberapa contoh ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang bisa adik-adik lakukan sedari adik-adik masih kecil. Nah adik-adik, cerita hari ini untuk minggu ini sampai sekian dulu. Minggu depan kita akan lanjut lagi ceritanya, cerita perjalanan bangsa Israel. Dan setelah ini kita mau siap-siap dengarkan Kak Sondang ya. Kita mau lihat eksperimen dari Kak Sondang. Oke? Halo adik-adik semuanya. Nah, tadi sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan melakukan mukjizat bagi bangsa Israel, mengubah air yang pahit menjadi air manis.
Wah, adik-adik terbayangkan bagaimana keadaan di padang gurun? Mereka sudah berjalan selama 3 hari dan mereka kekurangan air. Pasti air manis itu sangat menyegarkan buat mereka. Wah, Tuhan itu begitu baik. Adik-adik, setuju dengan kakak? Tuhan sangat baik. Tuhan selalu melakukan mujizatnya bagi setiap umat, setiap anak yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik pasti sudah tahu bahwa mujizat terbesar Tuhan Yesus adalah Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia. Kali ini kakak akan memberikan aktivitas atau kegiatan buat adik-adik supaya adik lebih mengerti bagaimana dosa manusia seperti air yang pahit tadi Tuhan ubahkan sehingga menjadi air yang manis, atau dosa manusia menjadi bersih kembali. Kita lihat yuk. Nah, adik-adik, kita anggap gelas yang berisi air ini adalah hidup manusia. Manusia berdosa, seperti misalnya tidak taat kepada orang tua, suka berbohong, suka bertengkar dengan teman, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang lainnya menyebabkan hidup manusia menjadi kotor. Kita anggap sendok ini adalah Yesus ya adik-adik. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik lihat sendiri kan bahwa air yang di dalam gelas tadi menjadi bersih. Lalu, bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi ya? Tentu Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita asal kita mau mengakuinya. Hidup kita menjadi bersih kembali dan kita layak untuk menyembah Tuhan ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah lihat bagaimana dosa kita seperti air yang kotor tadi bisa putih kembali karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan membuat hidup kita menjadi baru. Adik-adik, Tuhan mau kita terus melaksanakan ketetapan-ketetapannya, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melakukan banyak sekali mukjizat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat mukjizat terbesar-Mu, bangkit dari antara orang mati dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semuanya. Dah. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulangi sekali lagi ya, dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Halo adik-adik semua, bagaimana? Diberkati kan dengan firman Tuhan dan kegiatan tadi? Nah, kalau adik-adik masih ingin terus diberkati, kita lihat dulu ya teman-teman kita berikut yang mau bagi berkat. Lihat yuk. Shalom kakak Giba semua, lalu Bapak diberkat menyanyi dan menari. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyah, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyah, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyah, tak akan beranjak, tak akan bergoyah. Demikianlah firman Tuhan, Dia mengasihiku. Terima kasih. Shalom kakak-kakak Giba semua. Ini Nola mau bagi berkat, menyanyi dan menari. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Terima kasih. Shalom teman-teman semua, hari ini kami akan menampilkan tarian dan pujian. Mari kita lihat. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku buka hati
kenapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up. Get up and tell the world. Every day and all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Tambah dalamnya, bertambah boleh tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya. Tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, kemarin Ko David kasih pertanyaan kan? Nah, jawabannya adalah katak adalah tulah yang kedua yang diberikan kepada bangsa Mesir dari 10 tulah yang ada ya.
adik-adik yang sudah bagi berkat. Terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian ya. Iya. Adik-adik, siapa yang mau bagi berkat? Boleh. Silakan rekam di rumah ya. Minta tolong sama mama dan papa. Lalu kirim ke Kasondan dengan nomor 0812 1482 4979. Oh iya, adik-adik, kakak mau ingatkan, adik-adik tidak boleh lupa setiap hari tetap saat teduh, baca firman Tuhan, dan berdoa bersama mama dan papa. Keren, terima kasih adik-adik. Ya, sampai ketemu lagi dengan Kak Sonda minggu depan. Dah. Halo adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Pasti seru ya. Nah, sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini, di mana bangsa Israel mereka berjalan melalui padang gurun. Adik-adik pasti tahu kalau di padang gurun itu ya, di mana-mana pasti yang terlihat adalah pasir. Nah, hari ini kakak ingin mengajarkan kepada adik-adik semua bagaimana cara membuat pasir atau baldo. Bahan-bahannya adalah adik-adik harus menyiapkan tepung terigu. Nanti kita butuh 4 cangkir. Kemudian satu lagi adalah minyak, boleh baby oil atau minyak goreng. Ini hanya setengah gelas, setengah cangkir saja. Bahannya nanti semua diaduk. Kemudian teksturnya nanti akan mulai berubah menjadi seperti pasir. Kita lihat ya bagaimana proses pembuatannya. Cara pembuatannya adalah adik-adik menyiapkan 4 cangkir tepung terigu. 1, 2, 3, 4. Kemudian adik-adik campur dengan minyak goreng atau baby oil, cukup setengah cangkir saja. Terus dicampur, diaduk hingga nanti teksturnya akan berubah menyerupai seperti pasir. Mengaduknya menggunakan tangan juga ya, supaya lebih tercampur rata. Nah, ini sudah mulai berubah teksturnya menjadi seperti pasir. Sekarang kita tinggal membuat diorama pakai pasir ini. Nah, sekarang pasirnya sudah jadi. Dari pasir ini, adik-adik bisa membuat diorama padang gurun. Kakak akan taruh pasir ini di satu tempat ya. Adik-adik boleh tambahkan tumpukan pasir, bukit-bukit pasir. Kemudian kalau di padang gurun ada binatang apa coba? Betul, di sana banyak binatang unta. Kakak sudah gambar binatang untanya ya. Adik-adik bisa tambahkan di sini nantinya. Ini untanya. Kemudian ini adalah pohon kormanya. Tara. Atau adik-adik juga bisa membuat diorama padang gurun, di mana di padang gurun tersebut banyak tanaman lain yang lebih kecil. Mungkin adik-adik tahu di gurun itu banyak tanaman kaktus. Kita bisa tambahkan ya di sini.
kaktusnya cantik sekali ya. Nah, ya. Pasti adik-adik punya kreasi yang lain yang lebih bagus dari yang dibuat oleh kakak. Adik-adik boleh tambahkan juga untuk misalnya membuat diorama pantai. Adik-adik boleh tambahkan dengan kerang-kerang kecil ya. Oke, sudah selesai. Adik-adik bisa berkreasi menggunakan pasir tadi ya. Sekalian melatih fine motor adik-adik semua. Adik-adik bisa membuat diorama padang pasir, menambahkan kaktus, atau bahkan membuat es krim seperti ini. Tapi ingat ya, jangan dimakan. Ini cuma bohong-bohongan saja. Kegiatannya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye. Adik-adik bisa bermain bebas menggunakan pasir yang sudah dibuat tadi sambil melatih fine motor adik-adik semua. Sekian dulu kegiatannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah melakukan aktivitas. Nah, sekarang kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk berdoa bagi Indonesia, keluarga, dan teman-teman kita ya. Ya, lipat tangan dan tutup matanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami, sudah menolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kepada kami pengetahuan, pengenalan yang benar akan Tuhan yang lebih lagi, sehingga kami bisa semakin mengenal Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat negara Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan pemulihan bagi negara ini. Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, negara ini menjadi negara yang bebas dari corona, menjadi negara yang sehat Tuhan. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, kami berdoa supaya negara ini boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang hebat. Kami juga berdoa buat Pak Presiden dan semua para pemimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus mereka juga diberikan hikmat supaya mereka bisa mengerti Tuhan apa yang harus mereka lakukan untuk memecahkan masalah demi masalah yang terjadi di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, untuk mama papa kami atau keluarga besar kami yang ada tersebar di Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga tetap sehat, tetap kuat, mereka juga tetap bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh mengalami kebaikan Tuhan setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, oleh orang-orang yang kami kasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka mengalami kekurangan Tuhan, kami berdoa supaya pertolongan Tuhan terjadi atas hidup mereka, supaya mereka tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap bisa melihat berkat-berkat Tuhan mengalir buat kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap orang yang sakit di dalam nama Yesus, mereka boleh mengalami kesembuhan karena kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sudah sembuh dan mereka juga sudah sembuh Tuhan. Kau sudah menanggung segala penyakit kami dan juga segala penderitaan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersukacita hari ini, kami mau bersemangat Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat buat kami, supaya kami mengerti Tuhan, bahkan ketika kami masih kecil, adik-adik semua masih kecil, kami percaya Tuhan bisa bicara kepada mereka,
Tuhan yang berbicara kepada setiap kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami harapkan, Allah yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.